Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Naim. Iya. Sebelumnya mohon maaf mengganggu aktivitas panjenengan. Iya. Saya di sini menjalankan tugas Pak Naim, Iya. yaitu tugas guru penggerak, yaitu di modul 3.1, yaitu modul pengambilan keputusan kepada nilai-nilai kebajikan, yaitu sebagai pemimpin. Nah, ini kami ditugaskan untuk melakukan kegiatan wawancara kepada kepala sekolah. Nanti harapannya di kegiatan wawancara ini ada ilmu yang kami peroleh dari kegiatan ini. Iya, semoga ya. Ya Pak Naim, ini mohon maaf, ya, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kami sampaikan ke baik. panjenengan. Nanti bisa disampaikan ke kami ya Pak. Iya. Oke Pak, yang pertama Pak Naim, selama ini Pak di sekolah Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ya, mengidentifikasinya ya. Identifikasinya. Identifikasinya itu yang jelas bagaimana anak ini punya kemampuan prestasi, tapi di lain pihak dia juga termasuk siswa yang kurang baik lah. Ya, kurang baik, mungkin jarang masuknya, terus kemudian melanggar atribut di sekolahan gitu. Ya, atau mungkin sering terlambat dan sebagainya, atau mungkin bisa saja sampai bolos gitu ya. Ya karena kita di sekolah swasta itu hal semacam itu ya tidak bisa terlepas seperti itu. Ya, tapi di sisi lain tadi punya prestasi yang memang cukup membanggakan, cukup membanggakan, dan memang itu bisa menjadi kebanggaan sekolahan, ya. Dan itu kan bisa menaikkan ratingnya sekolah ya. Sekolahnya itu katakanlah dia siswa itu bisa menjuarai kejuaraan musik ya, musik nyanyi gitu ya. Tapi di sisi lain memang karena dia itu musik itu kan biasanya anak-anaknya agak ya, ya tidak semuanya, agak celelean gitu ya, asli itu ya. Dengan dia berprestasi menjadi juara di kejuaraan itu kan membawa nama harum baik sekolahan. Tapi di sisi lain ya memang seperti itu. Ya kita memang harus betul-betul bisa melihat dengan jernih ketika nanti biar tidak menjadi keirian dari siswa yang lain atau mungkin guru yang lain. Gitu. Ya. Guru yang lain kan bisa saja, di pelajaran saya nggak pernah berangkat kok. Apa sih? Saya kan beda loh. Iya. Oke, menarik sekali ini Pak Naim. Jadi tadi saya petik itu kaitannya dengan identifikasi kasus-kasus, ternyata terjadi kasus itu anak berprestasi. Ternyata di sisi lain itu ada nilai negatifnya, yaitu anak melakukan pelanggaran tata tertib. Oh gitu, berarti. Dan itu intensitasnya lumayan sering ya. Sering gitu ya. Nah, kemudian gini Pak, kalau sudah terjadi dilema etika seperti itu, nah langkah-langkah Bapak dalam memutuskan dilema tersebut. Yang namanya aja dilema ya. Iya. Dilema itu kan nggak enak gitu ya. Bahasanya maju ya mati, mundur ya mati gitu ya. Atau mungkin ke samping ya. Ya betul sekali. Ya, yang jelas ya kita identifikasi, kita lihat masalah yang ada itu seperti apa, kemudian apa yang terlibat siapa saja, ya kemudian pasti tempos, lokos, deliknya kalau bahasa hukumnya kan gitu, itu harus kita betul-betul pahami dan betul-betul
kejadiannya di mana, kemudian yang terlibat siapa saja, kemudian ya nanti yang apakah kasus itu sudah pernah diselesaikan atau belum, atau mungkin sudah diselesaikan tapi ada yang pihak-pihak yang nggak terima, kan bisa saja seperti itu. Nah itu kita hadirkan seperti itu ya. Nah, jadi yang terlibat itu kita hadirkan semuanya, dan kemudian nanti terjadi dialog, terjadi pandangan-pandangan ya, yang jelas harus kita berat apapun harus kita putuskan. Gitu ya. Oke, ini semakin menarik sekali nih Pak. Ini saya dapat ilmu dari Bapak terkait dengan cara mengatasi kasus-kasus ya, dari dilematika yang sudah Bapak sampaikan, dan langkah-langkahnya, kemudian ada semacam mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian siapa yang terlibat, kemudian juga pihak-pihak terkait itu untuk memberikan paradigma pandangan-pandangan, perlu dimusyawarahkan, baru akhirnya diputuskan. Nah, ini luar biasa sekali Bapak. Nah, ini pertanyaan berikutnya Bapak, mohon maaf. Hal apa saja yang selama ini Bapak pimpin yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Pak? Ya, itu kan pertanyaannya Pak Mahfud itu maksa saya ya. Ya sedikit Pak. Yang paling efektif ya seperti yang sudah pernah saya sampaikan itu, standarnya pokoknya kalau belum sampai ke ranah kriminal, ya kriminal, menurut saya masih bisa dimaafkan. Nah, saya seperti itu. Jadi patokannya itulah menurut saya. Jadi itu saya anggap itu karena sudah ada patokannya itu, sehingga ketika itu ya sudah para stakeholder tadi ya itu sudah memahami ya otomatis siswa tersebut memang harus dikembalikan ke orang tua atau seperti apa. Saya kira demikian. Karena menurut saya dampaknya, walaupun dia kan berprestasi, dia juga mengangkat nama baik sekolah, tetapi dibandingkan cemarnya sekolah itu kan, saya karena tadi sudah ke ranah kriminal. Kalau sudah ke ranah kriminal, menurut saya patokannya itu saja. Itu akan lebih efektif kalau ini menurut pandangan saya. Ya. Oke, wah ini semakin menarik sekali ini Pak Naim. Berarti tadi bahwa kalau memang anak itu sudah masuk ke ranah kriminal, itu memang sudah menjadi aturan sekolah melakukan tindakan tegas, karena itu nanti bisa menjadi pembelajaran untuk yang lain ya Pak ya. Oke. Kemudian ini Pak, dari permasalahan itu ya Bapak ya, Bapak memiliki sebuah jadwal atau schedule tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Apakah Bapak langsung seketika dieksekusi di tempat, atau perlu jadwal untuk menyesuaikan atau membentuk, atau ada prosedur yang Bapak lakukan dalam mengambil sebuah keputusan itu? Ya sebenarnya kalau kemudian ada jadwal itu tidak ya. Tetapi kalau tadi unsur-unsur deliknya itu unsurnya ya kalau dalam bahasa hukumnya ya ada pelaku, ada barang bukti, ada saksi. Ya kalau itu memang sudah terpenuhi ya kita selesaikan gitu. Ketika di tempat itu ya Pak? Ya kalau memang itu memungkinkan tadi ada saksinya, ada pelakunya, ada yang sebenarnya ada yang dilanggar itu gitu kan, kita lihat. Saya kira tidak kemudian ya itu juga lihat kasusnya juga ya Pak, kompleksitas kasusnya seperti apa ya. Sehingga kalau memang
dibutuhkan identifikasi masalah yang lebih mendalam lagi supaya nanti tidak terlalu bertele-tele dan sebagainya, itu kan ya harus kita jadwalkan gitu kan. Harus kita jadwalkan. Tapi kalau yang tidak berat atau langsung itu ya dan tidak perlu identifikasi masalah yang begitu mendalam, maksudnya bukan kita meremehkan masalah ya, kalau masalah itu ya semuanya perlu diselesaikan gitu ya. Gitu Pak. Berarti kalau seumpama itu unsurnya sudah terpenuhi, langsung diangkat P21. Iya. Kalau bahasa hukum berarti ya. Bahasa hukumnya gitu. Oke, luar biasa. Kalau saya lihat itu berarti bisa menggunakan, berarti bisa juga pengambilan keputusan menggunakan prinsip pengambilan keputusan berdasarkan peraturan atau bisa pengambilan keputusan berdasarkan akhir dari situ ya Pak ya. Oke. Jadi banyak ilmu yang saya serap di kegiatan wawancara ini Bapak. Iya, saya nggak tahu ilmu apa tidak ya. Tapi luar biasa ini saya rasakan ini Pak. Kemudian Bapak, ini dalam dilema etika itu kan tadi dengan disampaikan ada unsur-unsur, kemudian sebelum memutuskan itu harus melibatkan pihak-pihak terkait begitu ya Pak ya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya kalau istilahnya sosok teman guru ya saya kira para kepala sekolah itu bisa membantu lah istilahnya. Mungkin saya mintai pendapatnya atau memberikan kalau masukan masuk kok dia memberikan masukan saya kan kurang pas gitu ya. Biasanya memberikan alternatif keputusan jika A maka akan B, jika B maka akan C dan sebagainya seperti itu. Dan ya sarana prasarana juga menurut saya ikut menunjang terhadap bagaimana menyelesaikan kasus-kasus itu. Oke Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Ini pertanyaan pungkasan ini Pak. Dari semua itu Bapak ya, yang disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa pasti manusia itu karena diberikan 4 hal ya, nafsu, akal, terus kemudian hati, ya, dan nafsu, akal, hati, terus apa lagi? Nafsu kan ya, ya nafsu itu yang memang lebih ke hal yang jelek ya. Maksudnya bukan yang jelek tapi hal yang itu menjadi problem di manusia. Termasuk nafsu itu tidak diartikan hanya nafsu seks saja, tidak, tapi nafsu makan, nafsu untuk bergerombol, berkerumun, itu termasuk nafsu ya. Itu maka disitulah kita perlu betul-betul memposisikan diri sebagai manusia. Ya, kalau sebagai malaikat kita nggak bisa. Betul ya? Iya betul. Ya, ya. Karena sekali lagi tadi tujuannya kita itu memberikan keputusan itu agar semua pihak tidak merasa didolimi, ya, didolimi, tidak merasa diberlakukan tidak adil, ya. Dan endingnya adalah semuanya bisa menerima keputusan itu dengan bahagia, walaupun mungkin dilihatnya sakit ya. tapi semaksimal mungkin harus kita usahakan ya.
Ya seperti yang pernah saya sampaikan itu, kita hadapi ini saudara, ini anaknya teman. Iya, dilema juga itu ya Pak ya? Sangat dilema, ya, sangat dilema. Kalau nanti saya menangkan si anaknya teman saya, di rumah nanti istri saya, karena itu keluarganya istri saya. Saya kan dipikir ya. Yang jelas memang kita harus konsisten, tidak menganggap masalah itu kecil beratnya, tetapi bagaimana semua pihak keputusannya itu bisa diterima oleh semua pihak. Oke. Ya, luar biasa sekali Pak Naim. Ini saya dapat pelajaran baru dari Pak Naim sebagai kepala SMK Ilmu 3 Kaliwungu. Harapannya nanti dari kegiatan wawancara ini saya bisa merefleksikan diri saya sendiri, saya bisa mengambil hikmah, nilai-nilai yang disampaikan oleh beliau. Tadi yang saya ingat betul yaitu di akhir setiap keputusan harus menerima dengan bahagia. Itu yang menjadi hal, karena dari tadi yang disampaikan panjenengan itu dalam mengambil sebuah keputusan berarti harus ada nilai-nilai kebajikannya berarti ya Pak ya. Sehingga tidak ada orang yang dolimi atau luar biasa sekali Pak. Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak. Sekali lagi jazakumullah hasanal jazaa. Sukses selalu untuk Pak Magum, dan semoga guru penggeraknya betul-betul bisa menggerakkan semuanya. Amin Bapak. Terima kasih Bapak. Atur suwun. Selamat pagi Ibu. Mohon maaf Ibu mengganggu aktivitas Ibu. Ini saya dapat tugas Ibu, yaitu tugas di calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Kendal, yaitu di modul 3.1 pengambilan keputusan pada nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan dan harapannya dari pertanyaan itu bisa kami refleksikan, kami jadikan pembelajaran untuk ke depan kami. Nah, mohon izin Ibu, ini ada pertanyaan terkait dengan bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral di sekolah ini. Karena kita ini berada di lembaga pendidikan, banyak berinteraksi dengan guru, dengan siswa, dengan orang tua, jadi kita sering menjumpai hal-hal atau kasus-kasus yang ada yang dengan dilema etika maupun bujukan moral. Jadi kadang harus bisa memilah dan memilih, terus juga mengelola kasus itu dengan baik. Kadang bertentangan juga dengan etika, dengan tanggung jawab yang harus kita dengan tata tertib yang sudah ditetapkan. Iya, berarti tadi harus mengelola dengan baik dan ada semacam penegakan aturan tata tertib di sekolah itu ya biar kasus-kasus. Ya, kemudian Ibu mohon maaf, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana itu ada dua kepentingan, yaitu sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Memang untuk pengambilan keputusan untuk yang seperti itu memang berat, harus banyak pertimbangan. Jadi banyak yang dipertimbangkan nanti untuk siswa seperti apa, untuk guru seperti apa. Jadi kalau saya lebih seringnya pertimbangannya lebih ke yang manfaatnya untuk siswa lebih besar itu yang apa, nanti kita musyawarahkan kalau mengambil keputusan seperti ini untuk siswa akibatnya apa, kalau seperti ini untuk siswa akibatnya apa, seperti itu. Misal itu untuk siswa, kalau untuk guru juga. Jadi
dampaknya untuk orang itu apa itu. Jadi lebih yang kita pilih yang lebih banyak manfaatnya. Tentunya juga mempertimbangkan seperti tata tertib yang sudah ditetapkan, kesepakatan bersama. Iya, ya ini berarti kaitannya dengan keputusan yang diambil itu basic dasarnya itu diambil dari kemanfaatan terlebih dahulu ya. Baik itu kasus untuk siswa ataupun guru itu yang terlibat di situ ya. Ya, terima kasih Bu. Ini Bu, jadi terkait dengan kasus-kasus tersebut ya Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam kasus-kasus itu? Biasanya kita identifikasi dulu masalah sebenarnya apa, masalah yang terjadi itu apa, lalu kalau sudah lalu kita koordinasi dengan kalau siswa berarti dengan guru PK, kalau guru berarti dengan kepala sekolah atau dengan pengurus sekolah, kemudian koordinasi, terus kita bahas kasus itu sebenarnya apa sih permasalahan sebenarnya, kita kumpulkan informasinya dari pihak-pihak yang berkaitan, yang terlibat dalam masalah itu. Jadi tidak hanya dari satu pihak saja, tapi semuanya kita kumpulkan informasi sebenarnya masalahnya apa, kita konfirmasi, lalu baru hasil dari informasi dan konfirmasi itu kita bahas, kita musyawarahkan untuk selanjutnya kita putuskan mana ini yang terbaik untuk masalah ini. Gitu. Jadi perlu ada namanya pihak-pihak terkait dalam sebelum memberikan keputusan itu ya. Memang keputusan dari kepala sekolah, tapi kan kepala sekolah tidak bisa memutuskan sendiri ya. Kita musyawarahkan dulu. Oke. Nah, ini semakin menarik sekali Bu. Saya melihat, nah, yang namanya keputusan itu pasti ada yang namanya konsekuensi lah Bu ya. Nah, tantangan dalam mengambil sebuah keputusan di kasus-kasus selama ini bagaimana? Tantangannya. Itu tadi karena jadi kan pastinya nanti setelah memutuskan kan akan dampaknya mungkin ada yang senang, ada yang tidak senang dengan keputusan itu. Jadi tantangannya itu kadang sulit untuk mengambil keputusan. Kalau seperti sebenarnya benar dari sisi ini, terus benar juga dari sisi yang lain, seperti itu tantangannya ya. Itu jadi bagaimana keputusan itu tidak berpihak kepada salah satu, gitu, tapi masing-masing mendapatkan dampak yang baik, mendapatkan manfaat yang baik dari hasil yang diputuskan. Itu ya Bu ya. Ya, ini luar biasa sekali Bu. Jadi saya bisa menjadi pembelajaran bagi saya bahwa yang namanya pengambilan keputusan itu pasti ada tantangannya, dan di situ ya pasti juga ada pihak yang dirugikan apabila disebutkan. Ibu juga sudah sampaikan berpegang teguh tidak berpihak pada salah satu ataupun orang yang di situ ya Bu ya. Nah, ini dari tantangannya itu sudah terlihat Bu. Kemudian dalam kasus atau dilema etika itu, apakah ada jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika atau langsung Ibu diselesaikan secara cepat di tempat itu? Apakah ada jadwal untuk sebelum ini di kasus ini diputuskan atau langsung bisa seketika dieksekusi di tempat ini? Kalau itu berarti tergantung kasusnya. Kalau tidak terlalu berat atau tidak melibatkan orang banyak, jadi bisa langsung kita selesaikan. Terus kalau melibatkan orang banyak kan berarti kita perlu tadi mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang terlibat, terus memusyawarahkan. Jadi kalau jadwal tertentunya tidak, tapi ada batas waktu penyelesaiannya. Ada misal kasus ini ya mari kita selesaikan 1 minggu atau 2 minggu seperti itu.
Oke, ya. Ini sangat menarik sekali Bu. Berarti ada batas waktu dalam menyelesaikan biar kasus itu atau dilema etika itu tidak berlarut-larut itu ya Bu ya. Oke Bu. Ya ini Bu. Yang pungkasan ini Bu. Dari semua hal tersebut Ibu yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman ini atau dalam pengambilan sebuah keputusan dilema etika itu? Oh, iya, pelajarannya jadi apa ya, karena dilema ini sama-sama benar misalnya. Iya, sama-sama benar. Ya pertimbangannya tadi yang lebih banyak manfaatnya terus pengambilan keputusan ya. Mungkin ada faktor-faktor yang lain seperti tata tertibnya. Jadi belajarnya ya tidak hanya mempertimbangkan satu hal saja, tapi banyak dari sisi orang yang terlibat kasus, dari sisi pengelola sekolah seperti apa, terus tata tertibnya seperti apa. Jadi perlu mempertimbangkan dari berbagai hal itu agar nanti keputusan yang diambil benar-benar sesuai dan memberikan manfaat untuk orang banyak ya. Ya, luar biasa sekali Bu. Ini yang saya tangkap dari kegiatan wawancara panjenengan bahwa dalam dilema etika itu memang harus jeli ya Bu dalam menangani kasus-kasus dilema etika, terutama yang menjadi dasar itu adalah sebuah keputusan itu diambil dari dari kemanfaatan ya Bu ya. Berarti dari kemanfaatan itu nanti jadi dasar untuk pengambilan sebuah keputusan. Kemudian dalam sebuah keputusan itu pasti ada dilema, itu pasti ada yang suka dan ada yang tidak, dan juga itu kemungkinan intinya keputusan itu tidak memihak apapun lah ya. Dan juga dalam memutuskan sebuah keputusan atau kebijakan itu diperlukan berbagai pihak istilahnya ya Bu ya. Nah ini luar biasa sekali Bu. Nanti ini menjadi pembelajaran bagi kami dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kami. Ini sekarang merupakan sebuah tugas dari calon guru penggerak. Sementara itu Ibu, kegiatan wawancara, terima kasih sebelumnya Ibu, mohon maaf mengganggu aktivitas selanjutnya. Jazakumullah khairan jazanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Sarif? Alhamdulillah. Pak Sarif, mohon maaf mengganggu aktivitas panjenengan. Kami datang di sini pertama silaturahmi, kemudian ada tugas dari guru penggerak yaitu kegiatan wawancara yaitu di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan pada nilai-nilai kebijakan pada kepemimpinan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak Sarif yang ingin kami tanyakan tentang kepemimpinan yang panjenengan alami selama ini. Langsung saja ya Pak ya, biar langsung to the point. Ya Pak, mohon maaf Pak. Ini ada pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang ada di sekolah ini? Dilema etika ya tentunya karena kita di lembaga pendidikan ini ya, dari pengalaman kerja di institusi pendidikan ini, kita mungkin ya tentunya sering seringnya tidak sengaja itu dihadapkan pada kasus dilema etika yang mana kita harus dihadapkan pada situasi
yang mana pengambilan keputusan itu sedikit lebih beratnya, lebih apa ya, lebih berat mungkin ya untuk kita ambil karena dihadapkan pada dua hal yang dua-duanya mungkin benar, tapi kita harus memilih salah satu gitu ya. Mungkin itu beberapa Ya, oke Pak. yang sering kita hadapi. Ya. Ini yang saya tangkap berarti dalam waktu pengambilan keputusan dilema etika itu ada dua keputusan yang dua-dua benar itu memang harus diambil keputusan secara bijak berarti ya Pak ya. Iya. Luar biasa sekali. Kemudian Pak Sarif, bagaimana Pak Sarif menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan Bapak ini, terutama di kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, untuk apa ya, untuk situasi yang seperti itu atau kasus seperti itu ya tentunya kita harus apa ya, benar-benar pertimbangan yang sungguh-sungguh gitu ya, yang dalam lah ibaratnya gitu, yang mana kita tentunya keputusan harus diambil, tapi kita juga dihadapkan pada konsekuensi nanti dari hasil pengambilan keputusan itu. Nah, mungkin yang pertimbangannya ya nanti dari apa yang skala prioritas, mungkin urgensinya dan manfaatannya nanti yang Kemanfaatannya. manfaatan dan dampak mungkin ya yang paling Oke, berarti memang yang utama diprioritaskan itu di skala prioritasnya, kemudian kemanfaatan di akhir itu ya Pak ya, untuk menentukan keputusan yang diambil. Oke Bapak, kemudian Bapak mengenai langkah-langkah ya, prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus ini? Kalau secara ringkas mungkin ya dari mengidentifikasi masalah, menganalisis, kemudian mencari fakta-fakta, kemudian melakukan pengambilan keputusan. Nah, sebenarnya kan langkahnya paling itu. Tetapi untuk beberapa kasus yang tadi ada melibatkan pihak lain, tentunya kita ada langkah untuk koordinasi dengan pihak yang terkait. Ya. Berikutnya Pak, setelah tadi disampaikan langkah-langkah oleh beliau, kemudian ada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika ini? Yang kita hadapi kasus yang terkait dengan dilema etika ini tentunya kadang harus kita tidak bisa memutuskan secara langsung, jadi mungkin kita lebih tepat ya, efektif juga itu mungkin nanti juga koordinasi dan mengambil beberapa pendapat, kemudian kita analisis dari pendapat tersebut, kemudian ya kita putuskan gitu, sehingga paling tidak dengan pertimbangan tadi sesuai yang paling efektif itu ya beratnya dan tidak berdampak yang baik gitu beratnya. Oke. Berarti waktu pengambilan keputusan yang efektif itu perlu identifikasi, kemudian adanya pendapat-pendapat dari pihak tertentu atau pihak terkait ya, kemudian dianalisis dari pendapat itu. Nah, setelah dianggap efektif, apakah
ada tantangannya Pak, dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika. Tantangannya apa? Tantangannya ya beberapa mungkin dihadapkan dengan tadi itu, karena kita tentunya harus menegakkan misalnya sesuai dengan ketentuan keputusan yang diambil, sesuai ketentuan atau tata tertib, kemudian tetapi di satu sisi gitu kita juga harus mempertimbangkan ya dampak dari apa keputusan yang kita ambil tersebut. Apakah nanti ya memang keputusan yang kita ambil pilihan yang benar itu tadi ya, benar tapi baik ya, benar baik, tapi kan kita harus tetap mempertimbangkan dampak yang terkecil mungkin ya. Oh gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian Pak, setelah tadi ada tantangannya Pak ya, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung Bapak bisa menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu bentuk prosedur apa yang Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan? Ya, untuk beberapa kasus dilema etika yang ada yang bisa langsung harus diambil keputusan di saat situasi tersebut, karena ini memang harus dilaksanakan. Maka itu mungkin tidak terjadwal, tidak dijadwalkan. Tetapi untuk kasus dilema etika yang lebih kompleks, kemudian melibatkan beberapa pihak yang terkait yang lain, tentunya itu harus kita susun jadwal dan strategi, kemudian prosedur untuk penanganannya, sehingga nanti benar-benar keputusan yang diambil itu menjadi keputusan yang terbaik lah. Wah, luar biasa sekali, semakin menarik ini Pak. Pertanyaannya ya, ini tadi sudah disampaikan beliau pada saat pengambilan keputusan, berarti ada yang bisa diselesaikan secara di tempat, ada juga ada butuh waktu karena ini tergantung kompleksitas masalahnya berarti ini ya Pak ya. Kompleksitas dan memang urgensinya, karena ada yang harus segera. Iya. Kemudian Pak, adakah Pak faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, kalau untuk di beberapa kasus memang karena di sini budaya sekolahnya sudah, atau budaya satuan pendidikannya sudah baik, jadi itu tentunya mempermudah. Kemudian komunikasi juga antar beberapa unsur dengan pihak-pihak lain juga berjalan baik, jadi itu mempermudah dalam beberapa penyelesaian, sehingga pengambilan keputusannya juga bisa diterima gitu, mungkin. Jadi dia bisa membantu juga gitu dari beberapa tim yang terkait hal-hal yang terkait tersebut. Berarti di situ nanti ada timnya ya Pak ya, istilahnya dalam mengambil suatu keputusan, kalau memang itu kompleksitas. Ya kalau tinggal situasinya memang berkait dengan siswa atau dengan guru atau dengan siswa yang lain. Oke. Kemudian Pak, ini pertanyaan pungkasan ini Pak. Yang terakhir. Karena tadi saya sudah mencatat banyak sekali jawaban-jawaban dan ini menjadi pengalaman bagi saya nantinya Pak. Ya, dari semua yang sudah disampaikan Bapak terkait pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dan Bapak ambil keputusan di dalam dilema etika ini, semacam refleksi dari itu semua. Iya, dari apa yang mungkin kita hadapi, beberapa jenis
kasus yang atau situasi yang membutuhkan keputusan dilema etika, ini mungkin kita bisa ternyata harus benar-benar melihat beberapa aspek-aspek yang terlibat. Kemudian kita juga tidak bisa langsung mengambil satu keputusan, kita harus mempertimbangkan benar-benar dengan skala prioritas yang kemudian juga pendapat tentunya dari beberapa pihak kalau itu memang diperlukan, dibutuhkan, dan tentunya dari apa yang sudah kita hadapi, kita jalani, itu kita mendapatkan pengalaman dan harapannya lebih siap ketika ada kasus-kasus seperti dihadapkan pada situasi seperti itu, ya kita bisa menyusun schedule juga untuk penanganannya siapa, kemudian bagaimana, jadi prosedurnya, langkah-langkahnya bisa lebih tepat. Ya, lebih tepat sehingga keputusannya juga lebih bijak dan menjadi keputusan yang terbaik mungkin dari yang baik gitu. Luar biasa sekali ini Pak Sarif. Lihat dari jawaban-jawaban, sepertinya panjenengan sudah pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan, dan harapannya nanti ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya dan bisa saya sama-sama belajar. Terima kasih sekali Pak Sarif. Mohon maaf mengganggu aktivitas panjenengan. Terima kasih sudah dikunjungi. Terima kasih. Oke.